Di sini saya sebagai owner, jadi ini tempat saya seblak Bang Dika, ini warung saya namanya Seblak Bang Dika. Diambil dari nama saya Hilmar Dika, Dikanya gitu. Waktu itu jujur sebenarnya saya nggak tahu mau jualan apa, cuman waktu saya lagi ngerjain skripsi, udah di tahap sidang saya bingung mau ngapain habis lulus ya. Terus emang cita-cita saya tuh pengen bikin usaha dari dulu. Terus saya keliling-keliling Jogja gitu kan. Saya dapat satu tempat kosong di Jalan Sapen waktu itu, samping kampus. Saya nggak tahu tuh mau jualan apaan. Yang penting saya tahu saya mau bikin usaha. Terus ya udah saya DP langsung ke tempat. Saya nggak tahu mau jualan apa. Baru di waktu 1 bulan saya baru mikir, saya baru nyari-nyari dan akhirnya dapat ide jualan seblak. Karena menurut saya jualan seblak atau bikin seblak tuh gampang. Terus masih belum ada lawannya, atau bukan lawan apa ya, masih ada belum ada kompetitor untuk seblak prasmanan khususnya di Sapen waktu itu di sekitar rumah. Makanya saya pilih jualan seblak prasmanan. Saya bikin usaha ini modalnya minus. Ya kalau bikin mau nyerah sih enggak ya, soalnya saya kepikiran kalau saya nyerah minusnya mau dikemanain gitu. Jadi mau nggak mau harus maju. Dan ya kalau ditanya tantangan terbesar ya modalnya sih, karena emang modal saya tipis waktu itu dan lebih ke hoki aja waktu itu. Saya ternyata seblaknya bisa jalan dan laku gitu sih. Yang paling sulit dulu itu, kalau sekarang udah terbiasa ya, kalau dulu paling sulit bikin bumbu seblaknya ya. Itu kan ada takarannya. Kalau dulu harga kencur masih rendah nih. Kalau sekarang naik banget, dan itu salah satu tangan yang masih ada sampai sekarang. Dan nggak bisa dikompromi karena takaran bumbunya kalau dirubah sedikit langsung merubah rasa. Terus ada juga bumbu-bumbu kering yang saya racik sendiri, itu yang di Jogja nggak ada, harusnya di luar kota. Dan itu masih jadi ya tantangan sih, masih kadang susah nyarinya, harus jauh-jauh hari pesannya gitu baru bisa datang, nggak bisa mendadak. Salah satu yang bikin saya mau bikin usaha karena saudara-saudara saya ada yang ya pengusaha gitu, jadi saya semangat gitu lah. Kalau untuk resep atau konsep itu saya lihat di TikTok. Jadi saya belajar di TikTok. Kalau untuk bumbunya waktu itu saya ngeracik ngundang orang kayak catering gitu. Saya undang buat bantuin saya bikin resep yang bagus sama nyusun toko gitu yang bagus kayak. Yang paling mencolok buat saya yang dari awal dulu pengen saya bedain sih display untuk makan seblaknya. Kita pakai wajan kecil sama wadah dimsum itu unik, mungkin bisa dibilang unik, jadi beda sama yang lain. Lebih besar tentunya bikin cabang baru ya, nggak cuma di Jogja, kalau bisa di Jogja, dan nggak cuma mencakup mahasiswa UIN doang, ada kampus-kampus lain juga pengen saya cakupi gitu lah ya. Seblak Bang Dika di sini doang, dan saya pengen bikin produk online gitu yang saya bisa bikin jual online kayak seblak instan dan semacamnya. Kesannya saya bisa jamin kalau rasa seblak Bang Dika ini enak ya, karena dari bumbunya yang original dan saya nggak pakai bumbu instan, saya pakai racik sendiri. Dan setiap pesanan yang dipesan sama teman-teman ada garansi kepuasan. Jadi kalau misalkan nggak puas bisa balikin ke bawah, minta dibuat ulang atau bahkan kembali uang juga bisa. Dan juga topping pilihannya banyak, jadi bisa lebih puas untuk ngambil seblak.